Hai. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai judul teori kinetik gas di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum itu perkenalkan kami. Saya Yang Satrio Gula. Saya Bes Kristiani Zega. Saya Leni Restina Natara. Saya Jan Kristian Gula. Saya Bobel Kristian Gula. Berikut video kami. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu gas ideal. Nah, gas ideal ini merupakan partikel gas yang dicirikan dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi antar partikel tidak terjadi gaya tarik menarik sama sekali. Nah, setiap partikel gas pun itu selalu bergerak secara acak dengan arah yang tidak beraturan. Apa sih perbedaan dari gas nyata dengan gas ideal? Nah, gas biasa dan gas ideal memiliki perbedaan antara lain. Gas ideal tidak memiliki gaya antar molekul dan molekul gas dianggap titik. Sebaliknya, kalau molekul gas nyata mempunyai gaya antar molekul, ukuran, dan volume. Gas ideal juga cenderung berperilaku sebagai gas biasa di tekanan tinggi dan suhu yang rendah. Beberapa contoh daripada gas ideal ini seperti nitrogen, hidrogen, oksigen, gas mulia, dan juga karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk pada pengertian penurunan persamaan keadaan gas ideal. Penurunan persamaan keadaan gas ideal ini melibatkan hukum-hukum yang menggambarkan hubungan antara tekanan P, volume atau V, dan suhu atau T dari gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol gas, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Persamaan ini berasumsi bahwa gas bersifat ideal, yang berarti tidak ada interaksi antar partikel gas dan tidak ada volume partikel. Kelajuan efektif gas. Nah, kelajuan efektif gas adalah kelajuan yang dialami partikel gas berdasarkan kelajuan rata-ratanya. Kelajuan efektif merupakan representasi nilai secara keseluruhan kelajuan molekul-molekul gas yang sedang bergerak di dalam bejana. Dan rumusnya itu VFMS sama dengan akar V kuadrat rata-rata atau V kuadrat rata-rata sama dengan V kuadrat FMS. Hubungan kelajuan efektif gas dengan sumbernya dengan menggunakan kelajuan efektif gas efektif VFMS, energi kinetik rata-rata partikel gas dapat kita nyatakan sebagai EK rata-rata sama dengan 1/2 N0 V kuadrat FMS dengan menyamakan ruas kanan persamaan EK tadi sama dengan 1/2 M0 V kuadrat FMS dan persamaan EK sama dengan 3/2 T, sehingga persamaannya menjadi 1/2 M0 V kuadrat FMS sama dengan 3/2 T. M0 nya pindah ruas menjadi, sehingga persamaannya menjadi V kuadrat FMS sama dengan 3 T kuadrat M0, sehingga menjadi akar yaitu VFMS sama dengan akar 3 T kuadrat M0. Nah, sekarang kami akan melakukan contoh praktek pada percobaan teori kinetik gas. Berikut alat dan bahan yang kami butuhkan. Pertama, kedua wadah, 3 tempat pertama untuk 2 wadah yang telah dilubangi tutupnya. Selanjutnya, air yang telah dicampur dengan pewarna. Ketiga, air panas. Keempat, air dingin. Kelima, selang transparan. Keenam, plastisin. Ketujuh, sedotan. Nah, untuk langkah pertama kita masukkan selang transparan ke mulut botol yang telah dilubangi. Nah, supaya tidak ada udara yang masuk melalui tutup botol, kita tutupi dengan plastisin. Nah, selanjutnya kita tuangkan air panas ke dalam wadah yang telah kita
kita sediakan. Selanjutnya air dingin untuk tempat yang satu. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita masukkan pada air panas. Dan ternyata tidak ada reaksi apapun. Nah, untuk percobaan kedua, kita coba memasukkan wadah ke wadah yang berisikan air dingin. Ternyata sesuai dengan hukum Charles, bahwasanya untuk air dingin dapat memindahkan zat dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Untuk penjelasan lebih jelasnya, kami akan presentasikan setelah ini. Nah, percobaan yang telah kita lakukan merupakan penerapan dari hukum Charles, di mana hukum Charles ini ditemukan atau dinyatakan oleh Jacques Charles, yaitu bunyinya pada kondisi ruang tertutup, perubahan suhu itu berbanding lurus dengan perubahan volume. Jadi T berbanding lurus dengan V atau V per T. Nah, pada percobaan yang telah kita lakukan, di mana kita menggunakan dua wadah botol satu yang tidak berisikan cairan apapun, dan botol dua yang berisikan cairan yang telah diberikan pewarna. Nah, di saat botol satu yang tidak berisikan cairan, kita celupkan pada wadah yang berisikan air panas, apa yang terjadi? Terjadilah kenaikan suhu pada botol tersebut, dan terjadi juga volume mengembang, sehingga ini juga diteruskan dengan mengalirnya udara dari botol satu ke botol 2. Nah, hal ini ditandai dengan adanya gelembung-gelembung di botol 2 yang berisikan cairan yang telah diberikan pewarna. Nah, pada percobaan kedua, di mana botol 1 yang tidak berisikan cairan apapun, kita celupkan pada wadah yang berisikan air dingin, dan apa yang terjadi? Terjadilah penurunan suhu pada botol, sehingga volume udara pun menyusut. Nah, hal ini memberikan efek adanya daya hisap, sehingga cairan yang ada di botol 2 berpindah pada botol 1 yang tidak memiliki cairan apapun di dalamnya. Nah, rumus daripada gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, di mana P ini adalah tekanan gas ideal dengan satuan apa? V ini adalah volume, N ini adalah jumlah partikel gas, R adalah konstanta gas ideal, dan T adalah suhu. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, soalnya 2 mol gas air ditempatkan dalam suatu kontainer dengan temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 720 torr. Berapa volume kontainer dalam satuan ini? Nah, pertama dalam soal diketahui bahwa banyaknya N atau partikel gas ideal yaitu adalah 2 mol. Suhu adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, maka kita tambahkan 273, maka hasilnya adalah 300 Kelvin. Nah, selanjutnya untuk tekanan gas yang diketahui itu dalam bentuk torr, yaitu 720 torr. Nah, untuk kita ubah ke atmosfer, yakni kita kalikan dengan 1 atmosfer per 760 torr. Nah, ini dieliminasi, maka kita di sini mendapatkan satuan atmosfer sama dengan 0,947 atmosfer. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikannya ke dalam rumus, di mana rumus kita tadi itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, P yang sudah diketahui dari yang telah kita menggunakan satuan daripada atmosfer tadi, yaitu 0,947 atmosfer dikali volume. Nah, volumenya kan belum diketahui, maka kita tulis saja dulu untuk V,
Nah, selanjutnya karena kan yang ditanya itu adalah volume. Sorry, tadi di sini ada ditanya ya. Volume sama dengan apa? Nah, lanjut. N, banyaknya banyaknya jumlah partikel dari sebuah yang telah diketahui itu adalah 2 mol dikali R, yang dimana ketentuan daripada R itu adalah 0,082. Nah, selanjutnya ini dalam bentuk liter dikali ATM per mol K dikali suhunya 300 Kelvin. Nah, lanjut. Sekarang 0,947 dikali V sama dengan, nah ini semua kita kalikan, dimana tadi di sini atmosfer dieliminasi, mol juga dan juga K. Nah, sekarang tinggal liter yang tersisa. Lanjut. Apabila telah kita mengalihkan 2 dikali 0,082 dikali 300, hasilnya adalah 49,2. Kita pakai tinggal 1 liter. Nah, selanjutnya ini masih ini kita pindahkan ruas, ini menjadi per 49 per 0,947, hasilnya yaitu V sama dengan 51,953 liter. Nah, apakah ini sudah menjadi hasilnya? Masih belum, karena yang ditanyakan dalam bentuk mililiter. Nah, mililiter berarti kita kalikan pada 1000. Berarti kita kali 1000 mililiter per 1 liter. Maka hasilnya yaitu 51.953 mililiter. Inilah hasilnya. Karena kita mencari dalam bentuk mililiter, apabila dalam bentuk liternya itu adalah 50 dan 5. Sekian. Nah, demikian video presentasi dari kami. Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe. dah.